Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Dava Sitya Prakasa, NPM 244110004. Today I would like to presentation and topic entitled Management and Organization of Aspect in Business Feasible Study. Aspek manajemen dan organisasi merupakan salah satu aspek penting dalam studi kelayakan bisnis. Aspek ini bertujuan untuk menilai apakah suatu usaha memiliki sistem pengelolaan dan struktur organisasi yang mampu mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Manajemen yang baik akan membantu perusahaan dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan menghadirkan seluruh sumber daya yang dimiliki agar berjalan secara efektif dan efisien. Sementara itu, organisasi berfungsi untuk mengatur pengembalian tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap individu dalam perusahaan. Terdapat beberapa komponen penting dalam aspek manajemen dan organisasi, yaitu pertama, perancangan atau planning. Perencanaan merupakan fungsi manajemen yang pertama dan paling penting pada tahap ini. Perusahaan menentukan tujuan yang ingin dicapai serta strategi untuk mencapainya. Perencanaan yang baik akan membantu perusahaan dalam menentukan arah bisnis, mengurangi ketidakpastian, mengantisipasi risiko, dan meningkatkan efisiensi kerja. Dengan adanya perencanaan yang matang, perusahaan dapat menjalankan usahanya dengan lebih terarah. Selanjutnya, pengorganisasian atau organizing adalah sebuah proses pembagian tugas dan tanggung jawab kepada setiap anggota organisasi sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Tujuan pengorganisasian ini adalah untuk menghindari tumpang tindih pekerjaan, memperjelas tanggung jawab, dan meningkatkan koordinasi antara bagian, dan menciptakan efisiensi kerja. Struktur organisasi yang jelas akan memudahkan perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis. Selanjutnya adalah pengarahan atau directing. Pengarahan merupakan kegiatan memberikan bimbingan, motivasi, dan instruksi kepada karyawan agar bekerja sesuai dengan tujuan perusahaan. Seorang manajer harus mampu memberikan arahan yang jelas, membangun komunikasi yang baik, meningkatkan motivasi kerja, dan menciptakan lingkungan yang kondusif. Dengan mengarahkan yang baik, karyawan akan bekerja lebih produktif dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada pengendalian atau controlling. Pengendalian ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan perusahaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kegiatan ini meliputi evaluasi kinerja, pengawasan kegiatan operasional, perbaikan kesalahan, dan pengambilan tindakan korektif. Melalui pengendalian yang baik, perusahaan dapat mengurangi penyimpangan dan meningkatkan efisiensi kerja. Selanjutnya ada struktur organisasi. Struktur organisasi menggambarkan hubungan kerja, pembagian tugas, serta wewenang dalam perusahaan. Beberapa manfaat struktur organisasi yaitu memperjelas tanggung jawab setiap bagian, mempermudah koordinasi, meningkatkan efektivitas komunikasi, dan mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Struktur organisasi yang baik akan membantu perusahaan beroperasi secara lebih teratur dan operasional. Selanjutnya ada sumber daya manusia atau SDM, merupakan aset penting dalam suatu perusahaan. Keberhasilan bisnis sangat dipengaruhi oleh kualitas SDM yang dimiliki perusahaan, maka itu harus melakukan rekrutmen tenaga kerja, pelatihan dan pengembangan, penilaian kinerja, serta pemberian kompensasi yang adil. SDM yang kompeten akan meningkatkan produktivitas dan daya saing perusahaan. Kesimpulan dari semuanya, berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa aspek manajemen dan organisasi memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan suatu usaha. Dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, struktur organisasi yang jelas, serta pengelolaan SDM yang baik, perusahaan dapat menjalankan kegiatan bisnis secara efektif dan efisien.
Oleh karena itu, analisis aspek manajemen dan organisasi menjadi salah satu faktor penting dalam studi kelayakan bisnis. In conclusion, management and organization aspects are essential for ensuring that a business can operate effectively and achieve its objective. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.